Ku mau memujimu, ku mau
memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kesembuhan kami Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mulut kami penuh dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau terus. Akan terus kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita katakan amin. Lambaikan tangan satu dengan yang lain. Halo yang di rumah, mari kita sembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Amin. Batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Mana tepuk tangannya? Yes. Kau menjamin hidupku. Kau yang selamatkanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Yuk sama-sama. Walau goyang-goyang kanan kiri ya. Nggak pegangan tangan nggak apa ya. Kau dan kau. Bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Yes. Tepuk tangan sama-sama ya. Yes. Kita beri semangat buat tim pujian. Sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam, namun tangan-Mu Tuhan. Yes. Kau Tuhan
sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik dalam hidup kami. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Di hadirat-Mu ada kemerdekaan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harga. Karya terbesar, karya terbesar. Yes Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar. Haleluya, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku Salam damai sejahtera bagi saudara semua warga kerajaan Allah di GBI Rock Batam. Shalom. Saya berharap saudara semua berada dalam keadaan baik dan sehat, siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Johannes Telly, salah seorang pendeta atau pastor dari Jakarta Praise Community Church, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan JPCC. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gembala saudara, yaitu Bapak Pendeta Rudi Tanaka dan Ibu Ruth, serta kepada Bapak Edi Sutanto dan Ibu Kathy untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan bagi saya untuk kembali dipercayakan membagikan firman Tuhan kepada saudara semua pada hari ini tanggal 22 November tahun 2020. Namun sebelumnya, saya ingin ajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada di tempat di mana kami berada semuanya karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat firman Tuhan ini diberitakan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, pewahyuan kepada kami, dan pengertian untuk kami boleh terus-menerus diubahkan semakin lama, semakin seperti Kristus.
So Holy Spirit, speak to us. Berbicaralah kepada kami. Kami siap membuka hati kami dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Well, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang apa yang menjadi tema saudara semua pada bulan ini, yaitu tentang developing atau mengembangkan. Minggu lalu Bapak Edi Sutanto sudah berbicara tentang pentingnya sebuah hubungan. Tentunya developing berbicara banyak tentang proses mentoring dan fathering, atau di dalam konteks kekristenan seringkali dikenal dengan kata pemuridan, atau bahasa Inggrisnya discipleship. Nah, saya ingin ajak saudara untuk bersama-sama kita membaca dari ayat firman Tuhan yang pertama ini, yaitu dari Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35 dari terjemahan Bahasa Indonesia Baru. Sama-sama kita baca. Ayat 34 berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku di situ yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam ayat ini kita temukan bahwa identitas atau tujuan utama dari sebuah pemuridan adalah untuk mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi. Melalui ayat ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa pemuridan pada dasarnya adalah mengenai hubungan. Itu sebabnya saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini, yaitu Discipleship is Relationship. Pemuridan pada dasarnya adalah sebuah hubungan yang harus dibangun di atas dasar kasih Kristus antara pemurid dan yang dimuridkan. Di mana kita belajar untuk menerima kasih dan memberi kasih yang terus membuat kita bertumbuh dan diubahkan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya ingin membagikan ada 3 sifat dari sebuah hubungan pemuridan yang kita bisa perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah ini. Discipleship is a process, not a result. Pemuridan adalah sebuah proses, bukan sebuah hasil. Sebab entah kita sadari atau tidak, dalam kehidupan ini sebenarnya kita sudah atau sedang dan akan selalu terlibat di dalam proses pemuridan. Sebab pemuridan adalah sebuah proses di mana kita mengikuti dan diikuti, belajar dan mengajar, meneladani dan diteladani. Pemuridan tidak berfokus pada hasil akhir, tapi justru kepada dampak atau pengaruh yang kita bisa berikan atau yang kita terima. Sehingga semakin besar proses pembelajaran yang terjadi, semakin besar dan semakin luas pula dampak atau pengaruh yang diberikan. Nah, saya teringat dalam sebuah wawancara, ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal bernama T.D. Jakes. Dia pernah menceritakan tentang ibunya yang mengajarkan kepada dia untuk selalu mempunyai sikap menghormati dan mau belajar dari orang lain. Salah satu filosofi yang diajarkan oleh ibunya kepada T.D. Jakes sejak ia kecil adalah seperti ini. The whole world is a university, and everyone in it is a teacher. When you wake up in the morning, make sure you go to school. Satu pernyataan yang luar biasa. Dikatakan bahwa seluruh dunia ini adalah seperti sebuah universitas. Dan setiap orang di dalamnya adalah seorang guru. Setiap kali kamu bangun di pagi hari, pastikan agar kamu pergi ke sekolah. Tentunya sekolah yang dimaksud adalah sekolah kehidupan. Milikilah sikap hati yang selalu mau belajar. Sebab selalu ada sesuatu yang dapat kita pelajari dan kita teladani di dalam dunia ini. Nah, saya teringat dengan apa yang terjadi di dalam keluarga saya sendiri. Saya punya 2 orang anak, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Nah, di dalam kehidupan saya bersama dengan anak-anak saya dari sejak kecil,
saya selalu membiasakan diri kalau saya berbicara dengan mereka atau ada yang saya lakukan salah, biasanya saya berusaha untuk meminta maaf juga walaupun saya adalah otoritasnya dia atau kepala rumah tangga di dalam rumah saya. Tapi saya belajar juga untuk meminta maaf apabila saya salah. Dan hal itu tanpa saya sadari ternyata direkam dan juga dilakukan oleh anak saya yang pertama. Jadi kalau dia salah, dia juga akan dengan berani meminta maaf. Dan hal itu ternyata dia tunjukkan juga kepada anak saya yang kedua, yang perempuan. Jadi waktu kakaknya salah, kakaknya dengan berani meminta maaf juga kepada adiknya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Adiknya juga menangkap hal itu. Jadi ketika adiknya salah dari sejak kecil, adiknya juga selalu membiasakan diri atau berani untuk say sorry, untuk minta maaf kepada siapapun yang dia merasa bersalah kepadanya. Suatu cerminan atau gambaran yang kita bisa pelajari bahwa pada dasarnya kita bisa belajar dari siapa saja. Termasuk dari orang yang lebih muda daripada kita atau bahkan dari anak-anak. Bahwa anak-anak dengan mudah juga bisa belajar dan menerapkannya di dalam kehidupan dia untuk meminta maaf karena dia sudah melihat ada contoh yang dia pelajari dari ayahnya. Dan dia pun bisa melakukan itu kepada orang lain. Dan hal tersebut menginspirasi adiknya juga. Sehingga ada proses belajar dan mengajar, ada proses meneladani dan diteladani. Ada proses mengikuti dan diikuti terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam konteks sebuah hubungan keluarga. Nah, hal ini juga mengantarkan saya masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu discipleship is a journey, not a study course. Pemuridan adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah kursus belajar. Jadi pemuridan pada dasarnya adalah sebuah perjalanan kehidupan, bukan sebuah kursus belajar yang ada jamnya atau dilakukan hanya pada saat tertentu atau hanya belajar kepada orang tertentu saja. Nah, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai ayat ke-7 berkata demikian. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Perhatikan kata diberikan Tuhan kepadanya. Lalu dilanjutkan begini, ini Paulus yang berbicara. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Pemuridan bukanlah seperti seseorang yang sedang membuka atau mengajar sebuah kursus mata kuliah tertentu. Tetapi pemuridan adalah sebuah perjalanan kehidupan. Di mana dalam sebuah perjalanan hidup seseorang, perjalanan hidup itu diisi oleh musim dan konteks kehidupan yang berbeda-beda. Itu sebabnya di dalam pemuridan tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa belajar dari pemurid yang berbeda-beda. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Yuwono beberapa minggu yang lalu, bahwa beliau pun memiliki mentor yang berbeda-beda. Dalam hal karakter, dalam hal kepemimpinan, keuangan, manajemen, atau yang lain-lainnya. Sama halnya kita pun juga bisa memuridkan dan menjadi teladan bagi orang yang berbeda-beda dalam musim dan konteks kehidupan yang berbeda. Namun di atas semuanya itu yang penting adalah Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada kita dan mengubahkan kita terus-menerus menjadi semakin serupa dengannya. Itu sebabnya Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Kemudian dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku, bukan domba-dombamu." Dia bertanya dan juga berkata demikian sebanyak 3 kali kepada Petrus. Sebab Tuhanlah yang paling memiliki keinginan
untuk membuat kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan rencananya, tujuannya bagi kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ini. Jadi bukan cuma discipleship is a process, not a result. Atau yang kedua juga discipleship is a journey, not a study course. Yang ketiga adalah discipleship is a command, not a suggestion. Pemuridan adalah sebuah perintah, bukanlah sebuah saran atau hanya sebuah ide yang baik saja. Matius 28 ayat 18 sampai 20 terjemahan baru berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan perhatikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Proses pemuridan terjadi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari ayat ini kita pelajari bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita terus melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan atau yang dipercayakannya kepada kita. Yaitu untuk terus menjadi murid dan juga memuridkan orang lain di dalam kasih Kristus yang sejati. Dan bukan di dalam agenda atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi di situ kita temukan bahwa pemuridan adalah sebuah perintah. Bahkan kita kenal dengan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai murid-muridnya untuk kita menjalaninya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada dalam segala konteks kehidupan dan musim kehidupan yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya sekedar terjadi di dalam ruang lingkup atau organisasi gereja saja. Seharusnya terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Seharusnya terjadi bahkan di dalam rumah kita, di tempat kerja kita, di sekolah, di tempat di mana kita belajar, di tempat kita bergaul, dimanapun kita berada. Harusnya kita mencerminkan pemuridan atau proses pemuridan terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan pemuridan yang sehat dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan? Nah, ada dua cara yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah creating a safe environment for discipleship. Kita bisa membangun hubungan pemuridan yang sehat dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan dengan cara menciptakan lingkungan atau tempat yang aman untuk proses pemuridan bisa terjadi. Di mana di situ terjadi juga perubahan. Nah, yang namanya perubahan hanya bisa terjadi jika adanya keterbukaan. Sebab keterbukaan merupakan awal dari sebuah perubahan. Atau sering dikenal juga dengan kalimat bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Di mana proses perubahan demi perubahan terus-menerus terjadi. Dan itu diawali dengan sebuah keterbukaan. Nah, keterbukaan hanya bisa terjadi jika ada kepercayaan. Sebab mana mungkin seseorang bisa terbuka kalau dia tidak menemukan kepercayaan di dalam hubungan tersebut. Itu sebabnya sebagai pemurid, kita perlu menjadi orang yang dapat dipercaya. Amsal 11 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia. Tapi orang yang dapat dipercayai bisa merahasiakan perkara. Kalau kita ingin menciptakan sebuah lingkungan yang sehat, tempat yang aman,
supaya terjadi keterbukaan di dalam hubungan pemuridan kita, maka kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang tidak ember mulutnya kalau kita bilang istilahnya. Orang yang kalau diceritakan sesuatu ketika ada seseorang membagikan perkaranya, membagikan masalahnya kepada kita, kita tidak gampang untuk membocorkannya kepada orang lain. Jangan sampai cerita orang yang dibagikan dalam sebuah konseling atau di dalam sebuah komunitas sel itu jadi tersebar kemana-mana. Sehingga membuat orang yang menceritakan tersebut menjadi merasa tidak aman. Karena ceritanya didengar oleh begitu banyak orang. Jika itu terjadi, maka dia tidak akan mau menceritakannya lagi. Dia tidak akan mau membagikan apa yang dialaminya lagi. Kalau dia tidak bisa terbuka kepada kita, bagaimana mungkin perubahan bisa terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa berbicara atas kehidupannya sehingga bisa terjadi perubahan di dalam kehidupan orang tersebut? Itu sebabnya penting untuk kita sebagai pemurid bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Selain itu, sebagai pemurid kita juga perlu belajar menjadi seorang pendengar yang baik dan dapat diandalkan. Orang yang helpful, seorang pendengar yang baik adalah seorang yang helpful. Orang yang helpful juga adalah seseorang yang dapat diandalkan. Reliable bahasa Inggrisnya. Dapat diandalkan. Nah, dalam James 1 verse 19, terjemahan Amplified Version, Yakobus 1 ayat 19, berkata demikian. Understand this, my beloved brothers and sisters. Mengertilah akan hal ini, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan. Let everyone be quick to hear. Marilah semua orang atau setiap orang menjadi cepat di dalam mendengar. Dan dijelaskan di situ artinya cepat di dalam mendengar adalah ini. Be a careful and thoughtful listener. Menjadi seseorang yang berhati-hati dan penuh dengan perhatian ketika mendengarkan. Jadi waktu seseorang bercerita kepada kita, kita seharusnya menjadi pendengar yang baik. Dengan memperhatikan dia, eye contact-nya juga kita berikan. Dan dengan hati-hati, dengan penuh perhatian menyimak apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dengan demikian, orang tersebut akan merasa aman dan akan merasa bahwa dirinya didengarkan. Bahwa cerita yang dia sampaikan ini penting bagi kita. Be a careful and thoughtful listener. Seorang pendengar yang baik. Dilanjutkan bukan cuma sekadar cepat di dalam mendengar, tapi justru juga slow to speak. Lambat di dalam berbicara. Jadi jangan cepat-cepat ingin memotong pembicaraan orang lain. Jangan cepat-cepat ingin memberikan solusi. Jangan cepat-cepat ingin menyelesaikan percakapan tersebut. Bahkan diterjemahkan di sini atau dijelaskan di sini, a slow to speak person adalah a speaker of carefully chosen words. Seseorang yang ketika dia berbicara, dengan hati-hati dia memilih kata-kata yang harus dia ucapkan. Jadi tidak dengan gampang saja menghakimi orang lain, tidak dengan gampang saja menyimpulkan atau memotong bahkan pembicaraan atau cerita yang sedang disampaikan. Tapi dengan hati-hati memilih setiap kata-kata yang dikeluarkan. Bahkan kalau perlu, kita harus memperlengkapi diri kita terlebih dahulu juga. Sehingga waktu kita sampaikan pendapat kita, waktu kita sampaikan pemikiran kita, pemikiran itu sudah dilengkapi dengan resource yang cukup untuk kita bisa menolong orang tersebut. Bahkan kalau perlu saudara juga bisa menanyakannya terlebih dahulu kepada orang tersebut. Apakah dia hanya ingin didengarkan saja? Atau dia juga membutuhkan pendapat saudara? Atau solusi yang mungkin saudara bisa berikan untuk dipertimbangkan oleh dia? Karena di dalam sebuah hubungan atau di dalam sebuah pergumulan,
biasanya ada orang-orang yang juga sebenarnya cuma ingin didengarkan saja. Sebagian dari mereka bisa dibilang sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Cuma mereka hanya perlu didengarkan supaya bisa membagi beban yang mereka rasakan. So, quick to hear, slow to speak, dan yang ketiga dikatakan di sini adalah slow to anger. Tidak cepat marah, tidak cepat lalu gak sabaran. Makanya dijelaskan di sini slow to anger itu artinya adalah patient, reflective, dan juga forgiving. Sabar, lalu bisa merefleksikan apa yang kita dengar, bisa mencoba untuk mengerti apa yang diceritakan tadi, dan juga pada saat yang bersamaan juga forgiving, atau memberikan tempat untuk orang tersebut menyatakan kesalahannya. Jadi kita tidak cepat-cepat judging dia. Kita tidak cepat-cepat menghakimi apa yang dia buat. Sehingga dia langsung merasa bersalah, langsung merasa tertuduh, dan tidak bisa melihat atau memikirkan jalan keluarnya dengan jernih. So, kita bisa menjadi orang yang helpful. Yaitu orang yang bisa mendengarkan dengan baik dan juga orang yang bisa diandalkan. Cara yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita semua untuk membangun hubungan pemuridan yang sehat dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau tadi yang pertama adalah menciptakan sebuah safe environment bagi discipleship. Yang kedua adalah live by example. Kita harus bisa hidup menjadi teladan di dalam sebuah hubungan pemuridan. Khususnya apabila kita ada di dalam posisi sebagai pemurid. Yohanes 13 ayat yang ke-15 berkata demikian dalam terjemahan baru. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Aku di sini huruf besar, yaitu tentunya Tuhan Yesus sendiri. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu dan menjadi teladan buat kita. Demikianlah kita juga harus menjadi teladan kehidupan bagi orang lain yang kita muridkan. Hal ini pun juga dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaat lain yang dia muridkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, terjemahan baru, dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ini Paulus yang sedang menuliskan surat ini atau berkata demikian kepada Timotius, orang yang dia muridkan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius tentunya waktu itu masih sangat muda. Lalu saran dia atau instruksi dia adalah demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus menginstruksikan atau mendorong Timotius untuk tidak rendah diri, tapi pada saat yang bersamaan justru menjadi teladan di dalam segala sesuatu yang Timotius lakukan. Baik itu di dalam perkataannya, memperhatikan seperti yang tadi kita dengar di dalam kitab Yakobus tadi, memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, bahkan memperhatikan ajaran yang kita sampaikan, supaya kita hidup sesuai dengan ajaran tersebut juga. Lalu menjadi teladan di dalam tingkah laku kita. Jadi kita bukan cuma orang yang berkata-kata bagus saja, tapi kita juga jadi orang yang bisa menghidupi perkataan kita. Sehingga kita juga menjadi teladan di dalam perilaku atau tingkah laku kita. Lalu juga menjadi teladan di dalam apa? Yaitu di dalam kasihmu. Bukan dengan kasih terbatas yang dimiliki oleh diri kita sebagai manusia. Tapi di dalam kasih yang kita terima dari Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi di awal kita sama-sama belajar bahwa
Identitas atau tujuan utama dari sebuah pemuridan adalah mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi demikian kita pun harus membagikan, menjadi teladan dengan membagikan kasih itu, kasih Kristus itu kepada orang lain. Lalu juga menjadi teladan di dalam kesetiaan kita bahwa kita ini adalah murid, bukan cuma sekedar pengikut. Bedanya murid dengan pengikut adalah kalau pengikut cuma mau mengikut kalau lagi ada untungnya saja buat kita. Cuma jadi follower. Kalau lagi ada untung kita ikuti, tapi kalau lagi tidak untung, kita nggak jadi ikut lagi. Tapi seorang murid dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan, through the test of time, melalui semua ujian waktu, kita menjadi teladan di dalam kesetiaan kita. Dan juga tentunya tadi Rasul Paulus juga katakan menjadi teladan di dalam kesucian kita. Sadar suci itu artinya, atau kudus, artinya bahwa kita dipisahkan untuk Tuhan. Menjadi teladan dengan sadar bahwa hidup kita ini dikhususkan untuk Tuhan. Tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Nah, beberapa langkah sederhana dalam pemuridan yang dapat kita lakukan untuk membangun keteladanan. Langkah-langkah itu adalah yang pertama, simpel saja. I do, you watch. Saya melakukan, kamu melihat atau mengawasi. Bagaimana saya melakukannya. Baik di dalam saya berkata-kata, maupun di dalam saya berperilaku. Atau kalau di dalam sebuah pelayanan, mungkin dalam bagaimana saya melayani, bagaimana saya mengajar, bagaimana saya menolong orang lain. Orang yang saya muridkan, tinggal memperhatikan dan mempelajari apa yang harus dilakukan. Lalu langkah yang kedua adalah I do, you help. Saya melakukan, lalu orang yang saya muridkan bisa ikut terlibat membantu saya. Kalau dalam istilah lainnya yaitu tandem. Kadang-kadang ada beberapa hal yang saya lakukan, lalu ada beberapa hal lagi yang saya sisakan untuk orang yang saya muridkan itu membantu untuk melakukannya. Dengan demikian dia bisa merasakan pengalaman tersebut. Langkah yang ketiga adalah kita mulai menyerahkan porsinya lebih banyak lagi kepada orang tersebut. Yaitu you do, I help. Dia yang lebih banyak melakukan pelayanan tersebut atau menolong orang tersebut. Atau di dalam bagaimana dia mengelola waktu dan keuangan dia, lalu saya memberikan bantuan kalau dia membutuhkan pertolongan. Lalu tentunya yang ketiga adalah, yang keempat maksud saya adalah you do, I watch. Sudah sepenuhnya dia yang melakukan, yang saya perlu lakukan hanyalah mengawasi dari jauh dan memberikan kekuatan, dorongan, bahkan mungkin sedikit banyak masukan kalau ada hal-hal yang perlu dia perbaiki. So I do, you watch. I do, you help. You do, I help. And you do, I watch. Keempat langkah sederhana ini dapat kita terapkan di dalam segala konteks kehidupan. Baik itu di dalam komunitas sel, pelayanan, pekerjaan, pernikahan, keluarga, membesarkan anak, dan sejenisnya. Kita lakukan semuanya ini seharusnya di atas dasar kasih Kristus, yaitu saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita nggak stres, untuk kita nggak merasa terbebani dengan berlebihan, tapi kita tahu bahwa kita lakukan ini oleh karena Kristus telah melakukannya untuk kita, mengasihi kita. Itu sebabnya kita juga memberikan kasih ini kepada orang lain dalam berbagai konteks kehidupan yang berbeda-beda. Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita lakukan di atas dasar kasih Kristus, maka ada kekuatan dari dalam diri kita yang datangnya dari Tuhan. Untuk kita bisa belajar terus mengasihi orang lain yang tidak sempurna. Sama seperti kita juga tidak sempurna. Tapi Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Filipi 4 ayat yang ke-9 berkata demikian. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi.
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika kita memberikan diri kita untuk masuk di dalam proses pemuridan, yaitu dalam sebuah perjalanan untuk dimuridkan dan memuridkan orang lain, maka kuasa, damai sejahtera, hikmat, kasih, dan penyertaan Tuhan akan nyata kita alami di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang kita dapatkan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika dia menyampaikan amanat agung itu kepada murid-muridnya. Hal ini tentunya bukan berarti tidak akan ada tantangan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan bagi kita. Saya berharap firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi saudara dan mendorong saudara untuk terus bertumbuh dan berkembang di dalam hubungan pemuridan, baik dalam komunitas sel saudara maupun di area lain dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali betapa pentingnya sebuah pemuridan. Dan kami tahu bahwa identitas dan tujuan utama dari proses pemuridan adalah supaya kami boleh mengasihi orang lain sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Itu sebabnya bantu kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa meneruskan kasih yang kami terima dari Tuhan. Pengampunan yang kami terima dari Tuhan. Bahkan kesabaran yang kami terima dari Tuhan. Kepada orang lain yang kami temui dan kami muridkan di dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian mereka pun bisa menerima kasih yang sama. Dan bahkan lewat hubungan pemuridan ini, kehidupan mereka boleh diubahkan karena mereka mengenal Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka diubahkan terus-menerus semakin lama menjadi semakin seperti Kristus. Satu kehormatan buat kami bisa menjadi murid-murid dan bisa meneruskan apa yang telah kami terima daripada Engkau kepada orang lain di dalam kehidupan kami. Doa kami adalah supaya kami semua, baik kami maupun orang yang kami muridkan, senantiasa bertumbuh terus dan diubahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik, tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender. Sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini. Karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata,
Nafsu daging, mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati. Dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, goal kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan. Kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Yohanes pasal 4. Yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun. Goal saya cuma satu. Bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri. Ya, sebab yaitu masih ada. Selama daging ini masih ada. Keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging. Dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan. Dari depan kita bilang haleluya. Tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online siang hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami, firman-Mu yang telah disampaikan sungguh memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman itu terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan berhasil. Kemana kaki melangkah menjadi milik pusaka bagi setiap kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya, katakan amin.